Sobat Kristus yang setia, selamat malam. Saya menggambarkan ada beberapa ilustrasi terkait dengan barang elektronik. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada radio di sini, ada gadget, ada handphone di sini, dan kemudian ada televisi. Dan setidaknya semua barang elektronik ini dapat berfungsi minimal ketika tiga hal ini terwujud. Baterainya, energinya oke. Ketika baterainya oke, maka bisa berfungsi. Ketika programnya bekerja, maka bisa berfungsi, bisa bekerja. Dan ketika sinyalnya oke, ketika ada keterhubungan, ada gelombang elektromagnetik, ada electronic impulse yang menghubungkan, maka ini pun bisa bekerja. Sekarang kita mau fokus pada perkara sinyal, Bapak Ibu Saudara. Jika spiritualitas kita diibaratkan sebagai sebuah keterhubungan dengan gelombang cinta Allah, maka seringkali relasi kita, hubungan kita itu bermasalah. Jadi ibarat penanda sinyal, terkadang sinyalnya nggak utuh, bisa jadi satu atau malah bahkan hilang sama sekali. Mengapa? Karena terdapat gangguan, karena terdapat distraksi. Apa gangguannya? Akhir-akhir ini tentu ada banyak hal yang mengganggu kita. Akhir-akhir ini secara ekonomi jujur kita akui terjadi perlambatan. Kemudian jika bicara relasi, kita juga mengalami keterbatasan, ada pembatasan sehingga saya dan panjenengan harus berjarak. Demikian pula secara mental, secara kejiwaan, ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada kewaspadaan, ada beragam emosi yang seringkali menyergap keberadaan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa stay tune, tetap terhubung? Bagaimana supaya kita bisa tetap menyatu, tetap ada dalam satu frekuensi yang sama, satu gelombang yang sama dengan gelombang cinta Tuhan Allah di dalam Sang Kristus Yesus? Nah, untuk itu mari kita menimba inspirasi dari Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 11. Saya akan bacakan secara singkat Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu Saudara tentu juga bisa sambil membuka Alkitab panjenengan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa tetap terhubung, tetap menyatu, tetap satu frekuensi dengan gelombang cinta Tuhan Allah, maka ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari dari Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 11. Yang pertama diungkapkan di ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Artinya kita diundang untuk tidak egois. Jangan egois. Yang kedua, kita diundang untuk menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Bagaimana caranya? Bagaimana menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus? Kita lanjutkan dalam bagian selanjutnya, ayat 6 sampai ayat 8. Ini saya rangkum dengan satu kata, kenosis, dari bahasa Yunani yang artinya mengosongkan diri. Yang walaupun dalam rupa Allah, ayat 6, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Suwung, mengosongkan dirinya sendiri, merendahkan diri lalu taat sampai mati. Nah, ini inspirasi yang penting yang bersumber dari Filipi. Artinya kalau kita mengingat kata suwung, ini sama halnya dengan melepaskan, ini sama halnya dengan let go, begitu. Lantas bagaimana konkretnya? Konkretnya begini Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengundang kita secara singkat memperhatikan sebuah ajaran yang diungkapkan oleh Simeon, seorang teolog baru, New Theologians namanya, terkenal dengan julukan itu. Dia hidup di kisaran tahun 949 sampai 1022, dan karyanya yang sangat berpengaruh di era abad pertengahan. Dia mengungkapkan begini,
Supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan, minimal ada 3 proses yang bisa kita lakukan yang disebut sebagai concentration of effectivity. Apa itu? Maksudnya begini, melakukan konsentrasi untuk merasakan emosi, merasakan perasaan yang sifatnya positif, yang sifatnya afektif. Kalau dalam bahasa Jawa bisa dikatakan nggatek ke kabeh sing apik begitu. Jadi bayangkan panjenengan sedang dilingkupi oleh kuasa ilahi yang luar biasa, ada bala tentara surgawi yang sedang menaungi panjenengan, ada kedamaian yang melingkupi panjenengan, ada terang, ada cinta Allah yang sangat menyenangkan, ada kebaikan ilahi yang sangat nyata dalam hidup panjenengan. Bayangkan, hadirkan itu dalam imajinasi. Ini yang disebut sebagai concentration of effectivity, nggatek ke semua hal yang baik, yang positif. Walaupun kemudian Simeon berkata bahwa kelemahannya, jika ini dibiasakan, bisa membuat seseorang tergantung pada terang tok, hanya membuat orang tergantung pada kebaikan dan sisi baik saja. Padahal realitas hidup kita tidak hanya menunjukkan perkara yang baik saja, kita juga lekat dengan derita. Realitas hidup kita juga menunjukkan bahwa kegelapan itu nyata, keburukan itu hadir. Gusti Yesus juga menderita dan disalib. Karena itu kemudian Simeon mengungkapkan ada hal kedua yang bisa kita lakukan yang disebut sebagai self-examination. Artinya menilai, mencermati diri, mengawasi, meneliti kesadaran. Kalau dalam bahasa Jawa itu berarti nggatek ke awake dhewe, memperhatikan dirinya sendiri. Artinya begini, selama sehari saya sudah melakukan hal yang baik dan benar sebagai seorang pengikut Kristus atau belum? Saya sudah menghadirkan kesadaran sebagai pandherekipun Gusti Yesus atau belum? Khususnya ketika saya ngamuk-ngamuk, ketika saya marah-marah pada orang yang ada di dekat saya, ketika saya menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar saya harus mawas diri, saya harus melakukan introspeksi. Itu yang diungkapkan sebagai self-examination, menilai diri sendiri, nggatek ke awake dhewe. Walaupun menurut Simeon ada kelemahannya juga. Sebab kelemahannya, jika kita terlalu menggunakan bagian ini, maka sisi kognitif yang berlaku, artinya kita akan terlalu mengedepankan otak. Sebab proses meneliti, proses mengevaluasi, proses menilai itu merupakan proses kognitif. Sementara kejahatan seringkali terjadi pada area batin, pada area hati, bukan sekedar dalam nalar, dalam otak. Karena itu Simeon mengungkapkan gagasan yang ketiga, attention of the heart, memperhatikan hati. Bagaimana? Seperti yang diungkapkan dalam Filipi, suwung, artinya membebaskan diri dari upaya memperhatikan semua yang baik dan yang buruk, melepaskan diri dari kelekatan hasrat terhadap segala sesuatu. Dan malam ini Bapak Ibu Saudara, dalam ibadat Sabtu Sunyi, kita akan bersama melakukan bagian yang ketiga yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Keating dan Cynthia Bourgeault di abad 20 dalam centering prayer. Apa itu centering prayer? Prayer kita tahu itu doa, tapi centering itu berarti memusatkan perhatian, mengarahkan perasaan secara terpusat, mindful. Namun bukan dalam rangka konsentrasi, bukan dalam rangka mindfulness, melainkan dalam centering prayer kita akan bersama melakukan yang disebut sebagai willingness, melepaskan. Dan malam ini kita akan melakukannya. Jadi secara konkret setelah ini Bapak Ibu Saudara, panjenengan katuran mencari tempat yang tenang, yang teduh, yang bebas dari gangguan, dari distraksi. Lalu kemudian kita akan berproses bersama, kita akan masuk dalam keheningan sekitar 5 menit saja. Dan di dalam keheningan itu nanti silakan mencermati semua pikiran yang muncul, lalu akuilah, genggam, dan lepaskan. Dan untuk membantu melepaskan, untuk proses suwung ini tadi, nanti kita akan menggunakan kata kunci. Bapak Ibu Saudara bisa memilih kata kuncinya. Misalnya saya memilih kata kunci cinta begitu. Ketika saya hening dan kemudian muncul banyak pikiran, saya harus mengakui pikiran itu, menggenggamnya, lalu melepaskannya sambil mengungkapkan kata kunci itu cinta. Atau bisa menggunakan kata kunci Kyrie eleison, Kristus kasihanilah kami. Biarlah sesudah kita masuk dalam proses itu, kita bersama berdoa. Tuhan menyertai kita. Gini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam centering prayer, dan yang akan kita lakukan adalah kita akan sejenak hening selama sekitar 5 menit.
Di dalam keheningan silakan silakan mencermati semua pikiran yang timbul, mengakuinya, menggenggam lalu melepaskannya. Akui semua pikiran yang muncul, ikuti, cermati, genggam, lalu lepaskan. Dan ketika kita melepaskan, panjenengan bisa memilih kata kunci untuk membantu itu. Kata kunci bisa berupa cinta atau Kristus kasihani aku, semacam itu. Dan sesudahnya nanti, sesudah kita bersama masuk dalam proses keheningan, kita baru akan berdoa bersama. Baik, kita awali, kita nyanyikan Kristus, ingat aku dalam kerajaan-Mu. Kristus, ingat aku di 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 dalam kerajaan-Mu. Saya akan membacakan Mazmur 70, bagian yang pertama saja. Dan Bapak Ibu Saudara, saya minta untuk juga mengikuti apa yang saya ucapkan. Mazmur pasal 70. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Bersegeralah melepaskan aku. Bersegeralah melepaskan aku. Bersegeralah melepaskan aku. Melepaskan aku. Melepaskan aku. Melepaskan aku. Saat hening untuk kita semua.
Kristus, ingat aku dalam kerajaan-Mu. Kita nyanyikan bersama. Kristus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Mari kita bersama berdoa. Tuhan, salib yang rebah yang berada di tanah mengingatkan kami akan kebesaran cinta Tuhan Allah yang rela, yang bersedia mati untuk kami di dalam Sang Kristus Yesus Tuhan. Tuhan merengkuh dunia, menganugerahkan kehidupan, mengalahkan maut. Maka kami bersyukur, kami bersukacita. Dan di Sabtu Sunyi ini, kami juga rindu mensyukuri setiap kegelapan, setiap penderitaan, setiap luka, setiap derita yang kami alami. Sebab kami percaya bahwa kegelapan bukan berarti Tuhan tidak hadir, namun justru sebaliknya. Di dalam kegelapan, Tuhan justru hadir. Sinar terang kehadiran Tuhan yang menyilaukan membuat mata kami buta, sehingga seolah semuanya menjadi gelap. Padahal Tuhan justru sangat lekat, dekat dengan keberadaan kami. Maka bersama dengan Sang Kristus Yesus yang memeluk setiap kami, biarlah kami boleh memeluk setiap kerapuhan kami, untuk kemudian percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ada. Malam ini kami ingin menyampaikan doa-doa kami secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Maka sejak sekarang dan seterusnya, mampukanlah kami Tuhan untuk selalu mencermati setiap hasrat, setiap kemelekatan terhadap semua hal yang menghalangi kami untuk menghayati kehadiran Tuhan. Sebab bagaimanapun juga
Tuhan selalu hadir. Terkadang memang kami akui kehidupan kami menjemukan, membosankan. Bahkan akhir-akhir ini kami dibekap oleh kekhawatiran. Namun kami tidak ingin berkata, biarlah hidup ini berubah. Tidak, sebab kamilah yang harus berubah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Allah hadir, melampaui apapun juga. Maka dengan penghayatan akan kehadiran Tuhan, kiranya jiwa kami selalu diliputi oleh rasa syukur dan kami selalu dimampukan untuk berjalan meniru Sang Kristus Yesus. Kami bersyukur atas segala sesuatunya. Biarlah anugerah damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus kami yakini secara utuh melingkupi, menaungi kehidupan kami dari hari ini hingga kekal selamanya. Dan kami rindu bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.